Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus PPWI dan terutama undangan kami yaitu Pak Roy dan Mbak Nini Karlina, yang saya hormati Ibu Ketua WI, Bu Ketum, kemudian Bu Sri, kemudian ada Bu Sri Harti, ada Bu Inel, ada Bu Hanif. Yang hadir pada hari ini mungkin Bu Nini, Mbak Nini dan Pak Roy, kalau belum tahu ya semuanya saya langsung perkenalkan saja. Yang ketua selalu ketemu ya Pak Roy. Ya, kalau Pak Roy mungkin sudah kenal ya, tapi Mbak Nini. Mbak Nini kalau ketum itu tentunya udah tahu Ibu Marfuah. Terus kemudian kita sekjen kita, sekretaris kita itu adalah Bu Hanif yang juga lagi sholat ya, dosen UNJ. Kemudian Bu Sriwartini ini sekretaris juga. Sekretaris juga, iya. Sekretaris juga. Kemudian Bu Inel adalah ketua bidang Kordawi ya. Terus kemudian ada Bu Sri Harti. Nah, ini Bu Sri Harti ini adalah Ketua Dewan Majelis Pertimbangan. Jadi kalau di wanita Islam itu di atasnya ketua umum itu ada ketua Majelis Pertimbangan. Nah, kemudian ada di atasnya. Ada Mbak Nurul. Mbak Nurul ini adalah staf. Kemudian saya sendiri ini adalah ketua bidang pendidikan dari guru asalnya Mbak Nini, tapi saya suka nyanyi. Sama Bu. Sama ini juga dari guru. Ibu kepala sekolah ini Bu. Ya, mantan ya. Ya. Pada siang hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dipertemukan di dalam acara rapat persiapan launching Bunda Wakaf Wanita Islam yang tentunya kita sudah 2 bulan, mungkin hampir 3 bulan ya Pak Roy, kami dipandu oleh YEWI yang nanti Pak Roy akan menjelaskan tentang apa itu YEWI. Mungkin Mbak Nini, kemudian juga nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketua apa itu tentang Bunda Wakaf dan seterusnya. Yang tentunya saya secara pribadi maupun secara organisasi sangat bersyukur sekali Mbak Nini mau bergabung dengan kami. Kemudian juga terima kasih yang sangat juga kepada Pak Roy yang selalu membimbing kami juga, dan mudah-mudahan nanti tanggal 25 yang rencananya kita akan launching Bunda Wakaf akan berjalan dengan baik. Nah, pada siang hari ini adalah kita membahas bagaimana nanti acara atau rundown acara yang kemudian nanti yang ada di sini semua apa sih peran-perannya dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketua, kemudian juga nanti Pak Roy akan menjelaskan kepada kita semua lebih jelas lagi apa sih itu Bunda Wakaf dan seterusnya. Mungkin demikian untuk awalnya saya persilakan Ibu Ketum menyampaikan banyak kata-kata yang mungkin pertemuan hari ini untuk menguatkan kita untuk kita tahapan untuk melanjutkan kepada launching kita di tanggal 25 itu. Dipersilakan Ibu Ketum untuk memberikan arahannya. Terima kasih Bu Indu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian yang saya cintai, Mas Roy yang selalu setia bersama Mama. Biasanya mendampingi yang bening-bening, kalau ini mendampingi Mama gitu. Ada yang nenek-nenek malah. Tapi alhamdulillah sekarang ada ya. yang. Dan saya bersyukur sekali ya, memang Allah kasih kemudahan-kemudahan, insya Allah ketika kita memang punya niat yang baik, niat yang untuk kebaikan umat, insya Allah yang saya yakini itu insya Allah aku akan mudahkan. Dan alhamdulillah
saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yang semoga Allah beri kesehatan, kemudahan, ridhonya setiap langkahnya. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, mungkin kita bersolawat, kita baca Al-Fatihah supaya apa yang kita lakukan ini mendapat ridhonya. Kita buka bersama dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bu Harti sudah bergabung, Bu Mbak Nini. Mbak Nini ini juga lagi punya niat besar, mudah-mudahan yayasannya berkembang, sekolahnya berkembang, kita doakan. Insya Allah Mbak Nini nanti proyek ini selesai, kita pindah ke Banyuwangi, kita proyek yang itu kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Kalau pendidikan yang pertama yang kita akan, kenapa kita minta Mbak Nini hadir, supaya dapat cerita yang utuh tentang apa yang akan kita usung ini gitu. Makanya saya minta kesediaan Mas Roy. Mas Roy ini dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dan yang kita lakukan ini bermanfaat gitu. Jadi ada yang pesimis ketika masa sih bisa nggak segitu gitu. Kalau saya lihat masyarakat Muslim Indonesia ini ada 250 juta, kita ambil separuhnya atau seperempatnya, itu sudah tercapai cita-cita kita, dan ini yang belum tergarap. Nah ini mudah-mudahan ke depan bisa mimpi ini kita wujudkan. Nah dalam kesempatan ini Mas Roy, yang kita pengen, ini kan kita akan cerita tentang media yang kita pakai ya, video yang kita siapkan itu gitu. Nah saya juga belum bercerita banyak ke Mbak Nini, hanya saya todong Mbak Nini, mohon saya dibantu kami di WI untuk mewujudkan mimpi besar ini gitu. Jadi ini yang saya sampaikan, dan beliau mau ngomong nggak enak, enggak juga nggak enak gitu. Bismillah Bu gitu. Insya Allah beliau sepakat bahwa An-Nafi itu lebih banyak keutamaannya ketimbang mungkin materi gitu. Kira-kira seperti itulah gitu yang saya bisa tangkap. Nah ini nanti Mbak Nini sama aja, saya juga masih awam ya terkait ini. Makanya saya nggak berani cerita banyak. Saya hadirkan aja ahlinya. Nanti kemarin saya udah kirim yang itu Mas Roy ke Mbak Nini, yang video kita itu gitu. Ya. Nah mungkin teknisnya apa hari ini kita bahas yang video itu kita tayangin. Nah nanti mana yang kira-kira menyulitkan belum kita pahami, nah itu yang akan kita diskusikan gitu ya. Yang karena ini yang akan kita pakai untuk mengajak orang berwakaf. Ya, begitu Mas Roy? Ya Bu. Ya, mungkin itu Mbak Nini, sekali lagi terima kasih. Semoga kebersamaan kita banyak membawa keberkahan dan manfaat buat umat. Ini Sekretaris Umum WI, Ibu Hanif. Kita kebetulan sedang safar dalam rangka mencari keridhaan Allah juga gitu. Cari pundi-pundi amal yang masih terbungkus, yang masih, kalau kata Pak Ari Ginanjar itu banyak limiting belief-nya gitu. Nah ini yang akan kita pecahkan. Nah mudah-mudahan satu persatu dengan izin Allah bisa kita lakukan. Monggo Mas Roy, saya persilakan. Iya. Dan nanti Mbak Nini kalau mau bertanya juga langsung bisa langsung TikTok aja Mbak, nggak usah nunggu videonya selesai. Ya. Monggo Mas Roy. Ya, silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin Bu Windu, mungkin bukan video tapi mungkin langsung dengan presentasi saja kali ya. Betul. Jadi bisa di ya. Jadiin host ya. Ya. Minta izin jadi host dulu. Iya. Sebentar. Salam kenal juga dengan Bu Nini.
Salam kenal kembali, Mas Roy. Saya panggilnya Mas apa Pak nih? Sama Mas aja. Aja, Mas. Karena di Jogja, Bu Nini. Ya loh. Saya juga ya. Oh ya? Ingin mendengarkan ini apa sepatah dua patah kata dulu dari Mbak Nini kayaknya. Oh iya, boleh, silakan. Oh ya, silakan kalau gitu perkenalkan dulu kali Mbak Nini. Tapi walaupun udah terkenal juga, ya ini mungkin kita pengen dengar suaranya. Silakan dulu Bu Mbak Nini. Terima kasih Ibu saya yang tercinta, Ibu Marfuah, Bu Windu, dan Mas Roy juga seluruh wanita Islam Indonesia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nini Charlina. Tapi sebenarnya nama lahir kelahiran Jogja. Saya ini ada darah Jogjanya, Mas Roy. Yang saya ada di Jalan Kaliurang, Mas Roy. Cuman kilometernya saya nggak tahu. Itu di dekatnya Rumah Sakit Panti Rapih situ, sekitar di daerah agak atas ya. Sekitar Panti Rapih, Mas, di Jakal, Mas. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sedikit bercerita mungkin ya, flashback ke belakang. Saya bergabung di pengajian Orbit, kemudian saya dipertemukan dengan ISQ Pak Ari Ginanjar, yang di mana di situ saya baru menemukan jati diri saya yang sebetulnya gitu ya, dan yang sebenarnya ternyata sama Allah itu saya sudah banyak diberi petunjuk, cuman ternyata baru beberapa saat yang lalu saya itu baru menyadari bahwa ternyata saya masih punya proyek besar yang ditugaskan sama Allah untuk saya emban sebagai khalifah di bumi ini, yang diutus sama Allah untuk hidup di bumi. Dan saya dipertemukan dengan Ibu Marfuah gitu ya. Kebetulan memang saya ada rencana untuk mengembangkan dan menambah wakaf kami sekeluarga yang selama ini kan baru ada untuk bangunan mushola. Jadi saya ingin mengembangkan untuk membangun gedung sekolah Taman Pendidikan Al-Quran, insya Allah mohon doanya juga bunda-bunda semua, Mas Roy. Dan ternyata kok nyambung sama Bu Marfuah seperti itu. Saya berkonsultasi dengan beliau dan ternyata beliau juga ada program Bunda Wakaf ini, dan insya Allah sepenuh hati apa yang bisa saya berikan untuk yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, insya Allah saya mendukung penuh kegiatan ini. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak Ibu Marfuah atas kepercayaannya kepada saya. Tanpa babi Bu, tanpa basa-basi, tiba-tiba foto saya udah tayang aja tuh di flyersnya Bunda Wakaf. Aduh, Masya Allah, terharu sekali saya. Terima kasih Bunda Marfuah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marfuah salat ya Bu, sebentar. Ya, terima kasih Mbak Nini. Ya, lanjut Pak Roy, silakan. Baik. Izin share. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu Nini, mohon maaf kalau kita yang edit fotonya di Jogja, fotonya nggak apa-apa ya Bu. Yang penting action katanya. Alhamdulillah, kilat sekali Mas Roy. Ya, berarti kalau di Jalan Kaliurang Panti Nugroho ya, itu Jalan Kaliurang Panti Nugroho ya. Nah, KM 12 itu. Dekat, dekat tempat tinggal kita juga. Kita di daerah utara juga, masuk di Sleman juga. Ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini alhamdulillah YEWI dengan dengan organisasi wanita Islam ya. Ini memang tadi Bu Windu sudah sampaikan ya, kurang lebih hampir 3 bulan ya Bu Windu ya. Kita banyak
tektokan, ya, Ya, kemudian juga akhirnya mengerucut. Memang ide dasarnya, Bu Nini, kita dari 2014 ini dari Jogja sudah melakukan riset. Waktu itu kita lihat kenapa wakaf itu kesannya eksklusif hanya kepada orang-orang yang mampu. Dan ternyata memang cukup mengejutkan waktu kita coba lakukan riset, ternyata sudah ada undang-undang ya terkait dengan wakaf di Indonesia tahun 2004. Berarti waktu itu sudah 10 tahun ya, kalau dihitung sekarang sudah 16 tahun. Nah, di dalam undang-undang itu memang tercantum salah satu bentuk wakaf ya, itu adalah wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang itu kita sempat tanya juga berapa minimal, ternyata tidak ada minimalnya, berapapun boleh. Wah, ini merupakan jawaban bahwa dengan adanya wakaf uang seperti itu, artinya semua orang itu bisa berwakaf. Ya. Nah, dalam perkembangannya, akhirnya mengerucut ke istilah dana abadi. Jadi kalau kita lihat misalnya tentang dana abadi itu kan, dana abadi itu sendiri sebetulnya kan kalau bahasa ngetrennya itu endowment fund, ya. Dan di dalam definisinya memang itu menjadi satu dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan sosial yang diurus oleh satu lembaga. Nah, kalau kita lihat memang di dunia ini rata-rata organisasi-organisasi sosial besar, baik yang diinisiasi oleh person kayak Bill Gates ya, itu kan sudah total bisa mengajak kurang lebih sampai saat ini lebih dari 250 orang kaya dunia yang itu sudah bikin wasiat kalau meninggal itu minimal separuh dari kekayaannya itu langsung dimasukkan jadi dana abadi. Jadi ini luar biasa sekali. Bahkan kayak pendiri Facebook, ya itu kurang lebih sekitar 90% kekayaannya sudah ditandatangani di depan notaris, itu akan dihibahkan ya, istilah mereka hibah lah seperti itu. Nah, kemudian ini juga menyangkut ke pendidikan. Ternyata di dunia universitas yang paling kaya itu Harvard University, salah satunya kan lulusannya adalah Pak Menteri ya, Nadiem Makarim, dan banyak orang-orang terkenal, termasuk juga ya Bill Gates, pendiri Facebook ya. Itu ternyata universitasnya memang luar biasa karena punya dana abadi yang dikelola itu sampai 40 miliar US dollar. Bahkan untuk riset saja itu mereka keluarkan kurang lebih sekitar 17 triliun setiap tahun ya. Jadi bagaimana mereka tidak sangat maju ya di dunia karena punya dana yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan organisasi-organisasi sosial di dunia. Kalau ada bencana, itu mereka langsung turun. Contohnya Islamic Relief. Islamic Relief ini juga mengelola dana ya terkait dengan dana sosial itu sampai kalau di situ tulisannya 128 juta pound sterling. Kalau dalam dolar itu kurang lebih 168 juta ya. Tapi ada yang luar biasa juga yang saya cukup kaget waktu riset itu Catholic Relief. Itu malah revenue-nya sampai hampir 1 miliar US dollar. Ya, jadi kurang lebih hampir 5 kali lipat dari Islamic Relief. Dan ini ada satu organisasi yang sekuler, Mercy Corps, itu juga setengah miliar US dollar ya revenue-nya. Jadi ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat organisasi-organisasi keagamaan juga di dunia itu juga ternyata mengelola dana-dana abadi yang jumlahnya besar, dan ini cukup mengejutkan juga kalau dilihat di data dari Wikipedia, itu yang paling besar justru gereja-gereja ya, dan kebanyakan gereja Katolik. Bahkan gereja Katolik yang di Vatikan itu unknown. Unknown itu artinya mungkin saking besarnya nggak bisa dihitung berapa dana abadinya ya. Jadi padahal kalau melihat dana abadi ya, ini sebetulnya kan konteks wakaf ya. Konteks wakaf ini sudah jelas sekali dalam tuntunan Islam ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dana abadi bagi wanita Islam itu bisa dipakai untuk apa saja, sebetulnya banyak, karena melihat bahwa wanita Islam ini sendiri kan organisasi yang memiliki jutaan anggota ya, kurang lebih 1,5 anggota. Jadi tujuannya nanti dengan adanya dana abadi wanita Islam, itu dana operasional ya itu sudah bisa tertutupi, dana syiar dan
dakwah, beasiswa bagi putra-putri dari anggota wanita Islam, kemudian penyediaan sarana, ya, baik itu pendidikan maupun kesehatan, kemudian permodalan kerja, itu insya Allah kita berharap sudah mulai bisa, ya, selain mengandalkan sodaqoh, infak, ya, ini juga bisa dilengkapi dengan adanya dana abadi, ya. Termasuk sebetulnya yang nomor 7 ini yang paling penting. Jadi kalau melihat tadi organisasi-organisasi besar di dunia itu umumnya usianya itu bisa ratusan tahun karena mereka didukung oleh dana yang besar dan sifatnya terus-menerus. Nah, jadi yang ketujuh ini yang ingin kita wujudkan adalah aset antar generasi. Jadi mungkin tadi kayak Bu Nini juga ada rencana sekolah ya, Bu. Itu kan kalau bisa setelah kita sudah tidak lagi ada di dunia, apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi, ya, yang dari awal kita letakkan ini tetap bisa berjalan, ya, memberikan manfaat terus-menerus. Nah, itu kan menurut saya, menurut kita itu kan jadi amal jariah yang luar biasa, ya, seperti itu. Oke. Jadi kita ingin sebetulnya Bu Nini salah satunya adalah membuat wanita Islam ini menjadi organisasi wanita yang memiliki pendanaan yang kuat, mensejahterakan anggota serta memberikan dampak nyata. Nah, ini terkait dengan pendanaan inilah kita menggunakan metode dana abadi, ya. Nah, untuk menghimpun dana abadi sebetulnya saat ini yang kita sudah lakukan di Yayasan Edukasi Wakaf bekerja sama dengan stakeholder dari perwakafan. Ini kalau sering saya sampaikan sebetulnya kayak kita mau minum Nescafe. Jadi tinggal tuang air panas saja karena proses membuat Nescafe-nya sudah selesai, ya. Jadi sudah ringkas sebetulnya. Sehingga untuk menghimpun dana abadi ini terutama sekarang juga sudah zaman teknologi informasi 4.0. Jadi kita menghimpunnya yang pertama adalah menyampaikan dulu kepada masyarakat tentang wakaf uang, karena wakaf uang ini akan menjadi dana abadi, ya. Dan kalau tadi sudah saya sampaikan sebetulnya secara undang-undang, ya, atau hukum agama maupun hukum negara ini sudah purna, artinya sudah selesai karena dari tahun 2002, ya, tinggal dilakukan saja. Nah, prinsip dari wakaf uang secara undang-undang memang ini cocok dengan tadi, ya, definisi dana abadi. Kemudian diproduktifkan, nah hasilnya itu disedekahkan. Untuk apa? Ya tadi, untuk kebutuhan-kebutuhan sosial maupun keagamaan. Nah, jadi gimana caranya nanti untuk berwakaf? Ini kebetulan kita sudah punya platform. Nah, platform ini sudah berjalan baik sekali, namanya pasifamal.id. Memang kata-katanya agak tidak umum, pakai kata-kata pasif amal, karena umumnya orang kenalnya pasif income, yang sisi dunia, ya. Jadi kalau pasif income kan menjalankan satu usaha, dapat income terus-menerus. Tapi kita juga mau sampaikan ada ibadah yang dilakukan sekali, tapi pahalanya atau amalnya terus mengalir. Jadi istilah kekiniannya pasif amal. Nah, di sini sudah ada landing project-nya, ya. Untuk wanita Islam kita sudah posting dan sudah, kalau ini contohnya masih 0 tapi sekarang sudah mulai terisi, ya. Kemudian nanti tinggal diisi data. Ini simpel aja, apalagi kalau ibu-ibu kan biasa belanja di mana? Shopee, di Tokopedia. Ini sebetulnya prosesnya mirip, ya. Jadi semudah kita mesen ojek online atau kita belanja online lah, prinsipnya begitu. Ya, kemudian nanti tinggal dapat kode bayarnya bisa dibayar di 57 bank atau ke Alfamart. Nah, nanti dapat sertifikat dan akta. Dan ini yang paling penting sebetulnya Bu Nini, bahwa proses wakaf itu harus dinyatakan dengan adanya akta dan ikrar. Nah, alhamdulillah kita bersama dengan 50 sudah digitalisasi dengan BTN. Jadi begitu orang wakaf, kalau sekarang masih harus tanda tangan, jadi sedikit ada delay waktu, ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah bulan Desember ini sudah bisa automatically dan sudah ada lampirannya siapa-siapa yang berwakaf. Jadi ini dokumen resmi legal sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, jadi
ini target besar ini Bu Nini. Kita pengen wanita Islam itu punya 100 miliar dana abadi. Kalau ada 100 miliar dana abadi, maka wanita Islam ini akan menerima dana operasional 500 juta per bulan selamanya. Sampai yaumul akhir lah, ibaratnya begitu. Atau kalau ini mau diambil tidak berbulan, tapi per tahun, maka mekanisme perbankan syariah yang sudah sesuai dengan fatwa nomor 86, ya ini memungkinkan dikeluarkan dana 6 miliar per tahun di depan. Jadi kalau nanti ada pengembangan sekolah, pembelian lahan, atau sarana prasarana lain, maka bank akan keluarkan 6 miliar setiap tahun. Ya, tinggal nanti dipilih mau yang 500 juta per bulan atau yang ditarik di depan sebagai hadiah itu 6 miliar. Nah, dengan harapan seperti ini kan otomatis program-program dari wanita Islam ini bisa jalan. Dan kita sebetulnya ingin dampak dari apa yang kita lakukan ini tidak tidak terfokus ini, tapi bisa menginspirasi sehingga banyak pihak, lembaga, yayasan, ya itu juga akhirnya terlibat, Bu Nini. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi target memang kemarin sudah dikonsulkan 100 miliar karena anggotanya ada 1,5 juta ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, nah ini kembali lagi, istilahnya kalau program atau produk itu kan harus ada tenaga marketingnya, Bu Nini, betul ya? Apapun itu ya. Mungkin di dunia keartisan juga tetap harus ada dalam tanda petik manajemen yang memarketingkan jasa ya, jasa dari si artis. Nah, alhamdulillah waktu itu kita sudah lama sebetulnya come up dengan idea tentang Bunda Wakaf. Ya, jadi memang spesifik sekali. Dan waktu ketemu dengan Bu Marfuah di awal, ini makin mengkerucut gitu loh, karena memang supaya kita tahu ya kalau di satu keluarga itu kan cahayanya ada di ibu ya, di bunda lah seperti itu, karena bunda yang ngatur semuanya. Dan dari awal waktu kita buat satu acara seminar kecil dengan wanita Islam, hampir semua ibu-ibu bilang kalau wakafnya cuma 50.000 kita oke satu keluarga, alhamdulillah. Berarti ini Menteri Keuangannya kalau sudah oke kan yang lain harus nurut ya. Suami, anak-anak semua nurut kalau sama ibu gitu loh. Nah, kemudian kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu kita daftarkan brand ini ke Dijen Haki. Makanya ada tulisan TM ya, trademark. Jadi memang ini sudah proses, sudah selesai masa pengumuman juga, sekarang proses administratif di Dijen Haki terkait dengan brand ini. Nah, dengan adanya brand Bunda Wakaf ini ada beberapa unsur yang kita ingin capai juga ya, tidak sekedar bicara wakaf ya, tapi peran dari Bunda Wakaf ini ya, yang pertama adalah sebagai edukator ya, bagaimanapun juga di dalam keluarga peran pendidikan itu semuanya ada di ibu. Jadi nanti Bunda Wakaf ini menjadi edukator wakaf bagi keluarga dan masyarakat. Kemudian yang lain itu sebagai promotor, ya, promotor, dan sebagai fundraiser juga. Nah ini komplit ini. Dan sebagai konsultan, ya. Dan yang terakhir punya usaha, yaitu yang kita sebut dengan social planner di bidang jasa perwakafan. Kemarin di Dijen Bimas Islam waktu peluncuran Gerakan Wakaf Indonesia, saya cukup kaget karena beliau sempat menyatakan bahwa wakaf ini sudah menjadi satu industri. Jadi kalau dalam industri itu kan ada macam-macam, salah satunya adalah jasa perwakafan. Jadi kita berharap Bu Nini dengan peran Bunda Wakaf, insya Allah bisa lahir generasi dan peradaban emas, ya, terutama yang pondasinya adalah dari wakaf. Karena kalau kita bicara wakaf itu sebetulnya dia secara holistik dan sistemik itu merangkum semua ya sebagai entry point yang luar biasa. Nah, jadi nanti Bunda Wakaf wanita Islam ini akan berperan ya sebagai tadi ya melakukan edukasi, literasi, promosi, partisipasi dan juga tadi referensi. Nah, semuanya kebetulan sudah kita siapkan, jadi sudah punya virtual office karena ini Bu Nini saya terus terang kagum ini sama wanita Islam ya. Saya tidak menyangka bahwa ibu-ibu yang mengurus wanita Islam ini ternyata sangat-sangat familiar dengan Zoom.
Saya ingat tahun lalu 2019 itu kami di Yewi itu sudah langganan Zoom. Itu mengajari orang menggunakan Zoom itu, aduh sampai kita buatin video ya, mengarahkan. Ini luar biasa yang ibu-ibu yang di wanita Islam ini malah, waduh, kalah yang milenial ini. Jadi di sini supporternya keren-keren, senior kita keren. Connect semua isinya. Iya ya Allah. Isinya bonek. Jadi untuk itu akhirnya kita membuat virtual office. Jadi dengan adanya virtual office ini, proses edukasi, literasi, promosi semuanya hanya klik dan share. Jadi ada digital working tools, ada digital work control, kemudian ada digital training tools, ya pokoknya sederhana dan siap pakai. Karena paham juga ibu-ibu itu kan nggak mau ribet ya, pokoknya gimana caranya yang penting cepat gitu. Ya. Jadi ini kita sudah siapkan semua, Bu. Ya, ini mulai dari malah kalau ada ibu-ibu yang suka main Facebook begitu, jualan kita sudah siapin nih, ada Facebook pixelnya. Kemudian ada angket ya, literasi, ini semuanya tinggal di-share. Video, kajian itu juga semua tinggal di-share ya. Nah, ini contoh, ini video. Jadi untuk paham tentang wakaf itu tinggal di-share, bahkan kita bisa tahu siapa yang nonton, Bu. Berapa menit nonton ya. Insya Allah Bu Windu, Bu Marfuah, ini kita lagi produksi video yang cuma 5 menit. Ya, jadi lebih, ya tadi kan versi panjang, ini versi ringkasnya. Misalnya bagaimana mau berwakaf ke wanita Islam menggunakan kolektif, wakaf uang kolektif. Itu ya betul, ya. betul. Itu yang dibutuhkan. Betul, ya? Ya. Jadi biar langsung. Nah, ini juga semuanya bisa di-share ya, program-programnya langsung dengan copyright-nya. Jadi sederhana, ya tinggal di-share saja. Kemudian Jumat Berkah, ini juga kita bisa rutin mengirimkan reminder untuk dari sedekah biasa menjadi sedekah luar biasa. Ini pun sudah tinggal di-share semua. Ya, dan kita bisa tahu, Bu Nini, siapa yang sudah wakaf, siapa yang belum, wakafnya pending, komplit atau cancel, dan lengkap dengan nomor telepon, kita bisa melakukan follow up. Mungkin kayak kemarin kendala awal ya Bu Marfuah, Bu Adiwarni, ternyata kode bayarnya expire ya. Nah, ini kita bisa kontak dari sini. Jadi nanti wanita Islam mungkin ada satu admin yang bisa nanti memantau progres ya. Nah, kemudian training juga sudah ada Bu Nini secara online ya. Jadi untuk paham semuanya sudah ada. Jadi simple, just click and share. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kira-kira apa keuntungan dari Bunda Wakaf? Ini kan tetap pasti pertanyaan ya. Ini sibuk-sibuk syiar dapat apa? Kalau ditanya dapat pahala, saya pasti dapat protes ya. Nah, kalau sibuk pakai kuota macam-macam, kalau cuma dapat pahala mendingan saya senyum-senyum aja sama orang, kan senyum juga dapat pahala. Harus ada apresiasi ya secara profesional. Nah, alhamdulillah. Jadi keuntungan yang nanti kita bisa dapat, yang pertama, satu, ibu-ibu bisa punya usaha sambilan yang syar'i. Kedua, dapat tambahan yang halal. Ketiga, sudah jelas, insya Allah dapat amal jariah yang mengalir deras. Keempat, nah ini, punya income antara 6 sampai 20 juta rupiah per bulan. Jadi profesi ini ya itu juga memberikan keuntungan secara ekonomi ya. Kemudian bisa dijalankan dengan digital dan mudah. Nah, otomatis ini akan menarik banyak orang untuk bisa bergerak. Jadi tagline kita Bu Nini, ibu rumah tangga gaji direktur utama. Wah, walaupun tidak kerja di company ya, tetap ngurusin anak, tapi ibu rumah tangga gaji direktur utama. Nah, jadi nanti dapatnya komplit, ada aktif income, pasif income, aktif amal dan pasif amal. Jadi dapat semua dari aktivitas ini. Jadi komplit. Nah, ini contoh dari mana dapat income-nya. Waktu berwakaf yang 50.000 ini tidak diutak-atik untuk income. Tetapi jadi berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat kan kita bisa ambil 1/8 dari total setoran zakat. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Nah, kita ambilnya dari biaya administrasi. Umumnya kan orang waktu transfer itu kena biaya transfer. Dan alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan FinPay. Itu tidak ada biaya transfer yang seperti bank, yang 6.000 sampai 8.500 kalau pakai virtual account. Dia cuma kenakan 2.500, sehingga yang 10.000 ini bisa dibagi-bagi untuk
tim. Nah, ini ternyata Bu Nini sesuai dengan peraturan. Jadi ternyata boleh kita itu mengambil biaya administrasi kemudian memberikan bukan memberikan tapi menggunakan biaya administrasi itu untuk biaya operasional. Jadi yang tadi kita sisihkan tadi adalah 10.000 ya, tapi tidak mengutak-atik wakafnya. Jadi wakaf tidak boleh dikurangi. Jadi sudah sesuai, alhamdulillah. Jadi ini contoh kalau misalnya sekali transfer ibu-ibu ya, cuma bagi link tadi, link Wanita Islam, itu per ada transfer dapat 2.500. Berarti kalau 1 bulan itu ada 600 kali transfer jadi kan setiap Jumat aja sudah ada 4 kali transaksi ya, itu dapat income kurang lebih 1,5 juta. Ya. Nah, ini ya lumayan lah untuk tambahan ya, apalagi pas pandemi seperti ini. Nah, kemudian Bunda Wakaf ini bisa mengembangkan tim kerja melalui pola kemitraan. Jadi karena kita tadi 1,5 juta anggota Wanita Islam tidak mungkin dikerjakan sendiri. Artinya kita bisa membuat tim kerja berjejaring dengan pola kemitraan untuk memperluas jangkauannya. Nah, kalau Bunda Wakaf mengajak mitra temannya ya, yuk bareng yuk ikutan siar wakaf, maka setiap kali terjadi transaksi wakaf dari 10.000 itu 1.000 diberikan kepada yang mengajak ya. Demikian juga kalau ini mengajak mitra kedua berarti 750 sampai mitra ketiga itu kurang lebih 250. Jadi dari 10.000 tadi kita sisihkan 2.000 lagi. Kalau yang ketiga ngajak keempat nggak bisa karena itu jadi multi level marketing, tidak boleh ya. Dan ini strukturnya ngikut struktur dari FinPay ya. Ini dikenal dengan sub biller namanya, agregator biller. Nah, kalau dihitung-hitung misalnya kita ngajak ada 20 orang tim ya, itu income-nya bisa kurang lebih 2 juta. Kalau tim ini ngajak temennya ada 15 ikutan siar juga, itu income-nya 22 juta. Kalau yang tadi 15 itu punya tim ada 5, income-nya tambah 37. Sebagai Bunda Wakaf penghasilan direktur utama. Ya, jadi sudah sesuai dengan aturan yang ada dan bahkan kemarin kita sudah presentasikan ke OJK, ternyata OJK ngecek, oh ini ternyata dengan Finet, jadi sudah oke. Ya. Nah dengan demikian pertanyaannya adalah nanti terus proses kita mengajak teman supaya siar ini betul-betul bisa masif bagaimana? Ini semua sudah ada istilahnya toolsnya sudah ada semua di dashboard ya. Jadi videonya juga sudah ada sehingga ini mudah ya untuk dilakukan. Jadi prinsipnya klik dan share. Nah kemudian kalau ini sih tinggal cara mendaftar saja. Jadi nanti bisa menghubungi koordinator dari Wanita Islam, kemudian minta link videonya karena sudah ada, kemudian bisa minta link registrasi ya, sudah bisa lakukan registrasi. Ada pelatihan online juga. Kemudian sudah siap untuk menjalankan usaha sebagai Bunda Wakaf. Jadi insya Allah bisa jalan langsung tanpa kerepotan. Nah kurang lebih itu Bu Nini, Bu Marfuah, Bu Windu, presentasi singkat ya, yang nanti pasti akan butuh diskusi ya, karena presentasi ini tidak bisa menjelaskan semua karena ini cuma kurang lebih sekitar 19 menit presentasinya Bu Marfuah. Karena kalau sudah lewat dari 30 menit itu biasanya kalau kita bikin webinar kita lihat buka kameranya orangnya tidur Bu, jadi sudah nggak tahu, sudah masuk ke alam bawah sadar waktu kita memberikan materi. Jadi kurang lebih itu Bu Nini, ini yang kita lakukan dengan Wanita Islam, sudah menjadi satu paket ya secara keseluruhan, sehingga ini sudah tinggal dieksekusi saja dan kita berharap Bu Nini bisa bergabung sebagai icon Bu, untuk mengajak lebih banyak lagi wanita Indonesia, ya, khususnya yang Muslim untuk terlibat dalam siar wakaf, ya, untuk membangun tadi peradaban dan generasi emas dengan fondasi wakaf itu sendiri. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita tanya jawab ke Ibunda Bu Windu. Ya, terima kasih Pak Roy. Rasanya saya juga belum nggak bosan-bosan. Setiap penjelasan Pak Roy itu sangat berguna buat kami. Buat saya juga. Walaupun ya sudah berulang-ulang kali Pak Roy menjelaskan, tapi kok saya masih rasa penasaran terus.
Ya, baik ibu-ibu mungkin yang baru bergabung, Bu Gumi juga terima kasih. Kemudian mungkin sebelum saya akan melangkah kepada program kita, langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat launching, mungkin ada tanya jawab dulu nanti yang bisa dijawab oleh Pak Roy langsung. Kemudian kalau yang tadi dikatakan oleh Pak Roy bahwa siapa yang ingin mengikuti menjadi wakaf pressure, kemudian di wanita Islam itu sudah ada Ibu Marfuah, kemudian saya sendiri dan Bu Ana menjadi wakaf pressure, dan